Hai, guten Morgen kawan MK. Apa kabar today? Semoga tetap diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Hari ini kita akan membuat pizza. Di sini saya membuat dengan adonan yang cukup banyak karena untuk stok 1 minggu. Dough pizza ini adalah dough yang tanpa diuleni. Pertama-tama, masukkan dry yeast, organic coconut sugar, dan tambahkan air hangat. Aduk hingga gula larut dan rata, lalu diamkan hingga adonan berbuih. After 10 minutes, masukkan semolina flour. Aduk hingga rata dan tidak bergerindil karena ini adalah liquid adonan. Tambahkan olive oil, bisa juga menggunakan minyak goreng ataupun salad oil. Aduk kembali hingga rata. Tambahkan baking powder, usahakan sebisa mungkin menggunakan baking powder double acting karena akan bekerja saat adonan diaduk dan saat di oven. Jangan lupa untuk menambahkan sea salt juga supaya adonan doughnya sedikit gurih dan berasa asin. Setelah itu, ambil loyang. Sorry untuk kawan MK, di sini loyang saya tidak ada yang seragam karena saya mempunyai berbagai macam jenis loyang untuk pizza. Jadi ada loyang bulat, ada juga loyang persegi besar yang akan saya gunakan untuk membuat pizza ini. Oles dengan minyak, taburi dengan semolina flour agak tebal, lalu masukkan adonan dough liquid tadi, ratakan. Untuk ketebalannya disesuaikan dengan selera kawan MK. Di sini saya membuat tipis-tipis saja karena selera keluarga saya lebih suka adonan dough pizza yang tipis. After that, tambahkan pizza sauce di atasnya. Untuk resep pizza sauce akan saya letakkan di deskripsi. Sama seperti yang loyang bulat, tata dough pizza, ratakan. Di sini saya meratakan tipis, lalu beri topping saus pizzanya. Setelah itu panggang dough pizza ini. Setelah matang, keluarkan dari oven. Beri topping, tata topping di atasnya. Sebaiknya tunggu sedikit dingin atau hangat supaya tidak terkena tangan. Di sini toppingnya bisa disesuaikan dengan selera kawan MK, bisa menggunakan smoked beef, pepperoni, tuna, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan potongan tomat, mushroom, black olive, crab stick, basil, dan menggunakan keju mozzarella sebagai perekatnya. Setelah bagian atas atau toppingnya selesai, masukkan kembali ke dalam oven. Panggang hingga mozzarellanya meleleh saja karena untuk stok. Tapi jika ingin langsung dikonsumsi, panggang hingga benar-benar matang. Untuk tingkat kekeringan atau kematangan pizza ini tergantung dengan selera. Ada yang suka mozzarellanya asal lele, ada yang suka hingga mozzarellanya sedikit golden brown. Di sini saya memanggang yang untuk stok hanya sekitar 10 menit hingga 15 menit. Sedangkan yang akan dikonsumsi saya panggang lagi sekitar 30 menit. Tapi itu disesuaikan dengan oven masing-masing kawan MK ya. Di sini saya juga menambahkan mayonnaise karena anak-anak suka sekali dengan mayonnaise. Nah, ini untuk yang pizza bulat. Yang bulat ini kecil, hanya berdiameter sekitar 16 cm saja. Jadi untuk resep ini menjadi 2 loyang bulat kecil
satu loyang besar dan satu loyang bulat sekitar 24 cm. Untuk yang disimpan dan untuk stok itu bisa kita masukkan dalam freezer, tapi jangan lupa untuk di wrap terlebih dahulu dengan plastik. Saat akan dikonsumsi bisa dihangatkan kembali dalam oven atau menggunakan teflon. Tara, pizza kita sudah jadi dan inilah hasilnya. Sebagian tidak saya panggang terlalu matang karena akan dijadikan stok. Bagi kawan MK yang ingin doughnya lebih crispy, jangan meletakkan dough terlalu banyak saat membuat lapisan dough tadi. Kawan MK jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel saya ini supaya makin berkembang. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar saat saya mengupload video terbaru kalian menerima pemberitahuan. Jangan lupa juga saksikan resep-resep dan video saya yang lainnya. Jika ada yang kurang jelas dari video saya ini atau step by stepnya kurang jelas, kalian bisa meninggalkan komen di bawah video saya ini, ataupun kalian bisa follow Instagram saya dan meninggalkan DM di Instagram. Happy baking dan kesyun, bye bye.